Wahai hidup, mengapa engkau begitu sulit untuk aku jalani? Mengapa engkau begitu berat untuk aku lewati? Sendiri, sepi. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Tuhanmu?" Hanya kecewa, amarah, dan takut. Itulah yang bisa kurasakan. Aku ingin mengerti apa rasanya bahagia, apa rasanya tertawa, apa indahnya sebuah keluarga. Aku ingin dicintai, aku ingin diterima, aku ingin dikasihi. Siapakah yang peduli kepadaku? Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu. Ya Tuhan, selamatkanlah aku oleh karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Dengarkanlah tangisku. Sebab sesungguhnya aku tahu Kaulah penolongku. Jamu. Kerupuk, 502. Kau beli sudah 502 dapat 3. Jangan beli itu jamu. Itu jamu sudah busuk, sudah basi lagi. Aduh kakak, kau pemulut itu hati-hati. Kau jangan tipu-tipu orang. Daripada kamu beli itu jamu bikin gendut, mending beli ini dong kerupuk. Mengenyangkan. Sudah kakak. Daripada kita terus bertengkar di sini, ayo kita jualan saja kakak. Siapa pun barang paling laku. Oke. Kakak. Kau pikir saya takut ya? Stop kakak. Kita tak boleh lewat situ kakak. Lihat, di sana itu tempatnya orang kusta. Nanti kita pun jualan ini. Aja semua tidak laku-laku kakak. Hah? Ayo cabut. Jangan lewat situ. Ayo kakak. Kedulan sudah. Perhatian. Diberitahukan kepada semua penderita kusta bahwa sesuai dengan tradisi bangsa kita, bangsa Yahudi, hari ini imam kepala akan memimpin kalian memasuki ibadah pemakaman. Dan ditetapkan sejak hari ini, meskipun masih hidup, kalian akan dianggap sudah mati. Sebagai 10 orang di tempat ini yang sedang alami kusta, saya lihat kusta itu seperti apa. Pada saat kusta itu kena kepada seseorang, maka itu akan seperti menghancurkan dari dalam. Itu seperti sebuah penyakit yang mulai menggerogoti dari dalam daging mereka. Tanpa mereka sadari itu memusnahkan dirinya dia sendiri. Membuat segala sesuatu jarinya satu persatu mulai lepas. Satu persatu itu mulai meninggalkan. Dan penyakit tersebut bisa menular kepada orang lain. Oleh sebab itu,
Apa yang dialami oleh 10 orang yang menderita kusta ini? Mereka seakan-akan tidak punya lagi pengharapan. Mereka seakan-akan tidak punya masa depan. Dan tidak ada satupun yang mau berdekatan dengan mereka. Sebab bagi mereka, bagi semua orang, mereka ini adalah orang yang seakan-akan sudah buat apa? Lebih baik mati saja. Itulah sebabnya para imam di sini memberikan pengumuman. Bagi penderita kusta, lebih baik langsung saja dikategorikan sebagai orang yang sudah mati. Itulah keadaan bagi orang kusta seperti ini. Apakah hari ini kusta itu tanpa kita sadari kena kepada diri kita? Inilah dampak yang seringkali membuat kita tanpa kita sadari seperti keadaan orang kusta ini. Tidak ada orang mau dekat dengan saudara. Tidak ada orang yang mau seperti seakan-akan saudara sendirian. Terus seperti seakan hidup dalam kegelapan. Tidak ada yang mau membantu engkau. Itulah keadaan ketika orang hidup di dalam dosa. Akibat kusta ini membuat orang memiliki sedikit daya untuk hidup. Hari ini, seperti inikah keadaan saudara? Seperti inilah keadaanmu. Kusta sama dengan dosa. Kusta tersebut seperti orang yang telah jatuh bangun dalam dosa. Saya ingat ada salah satu teman saya. Suatu saat dia terlibat di dalam hutang. Dan dia akhirnya terjerat dalam hutang tersebut. Dan pada akhirnya dia tidak bisa bayar lagi. Ini teman saya ada di Jakarta. Dan suatu saat yang terjadi adalah dia pingin untuk punya sahabat. Dia pingin untuk punya teman. Ya, dia pingin. Seakan-akan oke, aku orang berdosa. Ya, aku telah salah. Namun, bolehkah aku menjadi teman? Bolehkah aku menjadi seorang sahabat? Saudara tahu yang terjadi apa? Teman-teman saya yang lainnya meninggalkan orang ini. Sehingga hidupnya dikucilkan. Hidupnya seakan-akan sudahlah. Lebih baik kita campakkan dia saja. Inilah keadaan seperti orang kusta. Hari ini, coba lihat koreksi diri saudara. Apakah itu keadaanmu hari ini? Seakan-akan orang tuamu pun juga membuang engkau. Coba. Seakan-akan masyarakat pun tidak memperhatikan engkau. Memandang sebelah mata akan diri saudara. Itulah kusta rohani. Penderita kusta bukan saja menderita secara fisik. Namun jiwa ini. Seperti ada tekanan batin yang kuat sekali. Mengakibatkan mereka tidak lagi ingin punya kehidupan. Ini yang dialami oleh 10 orang ini. Coba bayangkan seumpama, seandainya saudara sendiri kena seperti itu. Suatu saat Miriam, pada saat dengan Musa, ya, dia menolak sehingga tangan Miriam itu kena putih seperti salju. Nah, suatu saat itu terjadi karena pemberontakan. Adakah di sini yang seringkali memberontak? Memberontak, tidak mau naat, tidak mau turut, tidak mau tunduk. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah dia seakan-akan ya sudahlah, biarkan saja hidupmu seperti orang kusta. Sama dengan Gehazi. Gehazi adalah seorang yang rakus, serakah, mendapatkan seperti apa yang dia inginkan. Pada saat dia juga kena kusta. Semua orang penderita kusta selalu hidup di dalam masa gelap. Hidup di dalam masa depan dilihat itu sudah tidak akan pernah bisa dia lihat lagi. Satu yang ingin diharapkan, dia ingin mendapatkan kesempatan kedua. Bukankah itu semua di antara kita di sini? Mungkinkah saat itu saudara telah berbuat dosa, dan kemudian semuanya seakan-akan hancur berantakan. Uang sudah habis, orang tua pun sudah menolak, atau mungkin teman-teman juga meninggalkan engkau. Yang tersisa cuma dirimu seorang diri di kamar. Saya ingin menunjukkan kepada engkau, ada kesempatan kedua yang bisa engkau dapatkan. Hari ini saya ingin menunjukkan bahwa ada sebuah kesempatan yang bisa engkau miliki saat ini. Siang ini harus bisa. Janganlah engkau berkata, masa depanku hancur, masa depanku sudah selesai. Jangan. Karena sesungguhnya bagi 10 orang kusta ini, mereka bisa mendapatkan kesempatan kedua. Maukah saudara mendapatkan kesempatan kedua?
Maukah saudara mendapatkan masa depan? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh diri kita sendiri. Oleh diri saudara sendiri. Yang harus saudara lakukan adalah Yesus. Siapa yang bisa membebaskan kita dari kutuk dosa ini? Cuman satu, Yesus. Siapakah Yesus? Dialah pribadi yang dimana pada saat orang datang kepada Yesus, hidupnya akan selalu alami pertolongan yang ajaib. Hari ini coba lihat keadaan saudara. Apakah saudara seperti keadaan mereka? Sendiri, seorang sendiri, berantakan, masa depan tidak karuan, uang sudah habis, teman sudah meninggalkan. Yang tersisa cuma satu, nafas. Dan di situ juga bagaimana engkau bisa hidup kembali. Saudara lihat, saya cuma ingin menunjukkan satu kepada saudara. Jangan mau dirimu, jangan biarkan dirimu dibinasakan oleh si jahat. Saya percaya masih ada jalan keluar, masih ada pertolongan melalui Yesus Kristus. Siapa yang percaya Yesus Kristus sanggup menolong kita? Angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus kita. Shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom aleichem. Avenu, shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom aleichem. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila kita semua hidup rukun bersama. Berkatnya kan dicurahkan bagi engkau dan aku. Mari melayani bersama. Haleluya. Bawa berita sejahtera, damai damai telah datang. Bawa berita sejahtera, damai damai bagimu, damai damai bagimu. Bawa berita sejahtera, damai damai telah datang. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Hei kalian orang najis, pergi kalian dari sini. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Pergi kalian orang najis, pergi. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Hai anakku, aku mengasihi kalian. Sekarang berdirilah dan pergilah. Lihatkanlah dirimu kepada para imam. Setiap orang bisa berbuat salah.
Setiap orang bisa alami kehidupan seperti orang kusta. Setiap orang tidak ada sempurna bahkan. Dan akibat daripada dosa adalah rasa hilang, rasa tuduhan yang cukup sangat hebat. Sama seperti orang ini. Ketika mereka merasa sudah tidak punya pengharapan, sudah tidak punya masa depan. Namun mereka mendengar satu jawaban, solusi daripada setiap masalah mereka melalui Yesus Kristus. Maka ketika Yesus datang, yang terjadi adalah mereka berseru-seru kepada nama Yesus. Coba lihat. Yesua, anak Daud, kasihanilah kami. Yesua, anak Daud, kasihanilah kami. Kenapa mereka berseru? Karena mereka tahu segala macam cara yang lain sudah tidak bisa menolong mereka. Semua pertolongan yang dicari dari manusia, dokter, medis, keluarga, relatif, bahkan siapapun yang mereka kenal oleh orang kusta ini sudah tidak bisa menolong mereka. Semuanya angkat tangan. Namun siapa yang bisa membuat hidup orang kusta ini menjadi lebih baik? Siapa yang dapat menolong dan memberikan pengharapan masa depan yang pasti? Cuman satu, Yesus satu-satunya solusi. Hari ini saudara lihat, di dalam Yesus ada jawaban. Come on. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Ada berkat yang sangat berlimpah-limpah hanya di dalam Yesus Kristus. Apa yang saya coba sampaikan adalah, jangan sampai engkau begitu sangat lelah dan capek dengan mencari pertolongan kepada manusia lain. Engkau begitu lelah, engkau putus asa, sehingga suatu saat yang terjadi adalah ternyata tidak ada manusia yang di bumi dapat menolong. Tunggu dulu sebentar. Masih ada satu pribadi yang bisa menolong saudara. Kitab Yesaya berkata, bilur-bilurnya dicurahkan supaya kita bisa sembuh. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Lihat, semua dosa kesalahan kita, semua yang kita punya itu diambil oleh Yesus. Dia disiksa untuk saudara dan saya. Kita pikir dia begitu kena ulah, namun tidak. Dia seperti menerima semua apa yang harus kita jalan, yaitu sebuah hukuman. Karena Yesus. Hari ini maukah masa depanmu dirubahkan? Yesus satu-satunya. Maukah hari ini keluargamu, kerjaanmu bahkan, kehidupan rumah tangga, engkau menikah dan kemudian punya anak-anak yang baik, engkau punya masa depan yang sangat indah. Maukah engkau mendapatkan itu? Kok jikalau engkau mau, cuma satu solusinya, Yesus. Apakah di sini ada yang sudah kecewa sama Yesus? Sudah berkata, aku sudah berdoa, aku sudah berseru, aku sudah menjerit bahkan, aku sudah menunggu sampai saat ini belum terjadi pertolongan yang ada. Sehingga saat ini engkau duduk di sana dengan berkata, mungkin Tuhan pun juga tidak bisa menolong saya. Tidak. Yang saya tahu adalah Yesus bukan manusia biasa, guys. Yesus bukan pribadi manusia biasa. Yesus sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yahweh sendiri. Kalau saudara datang kepada Yesus hari ini, engkau memberi diri, engkau rendahkan hati, akui kelemahanmu, akui ketidakmampuanmu, akui hidupmu yang gelap. Hari ini minta Yesus, Tuhan, aku percaya kau orang yang telah diselamatkan. Aku tinggalkan dosaku. Saudara lihat, yang paling penting daripada ini semua adalah satu jamahan Yesus dapat mengubah kehidupan kita untuk selama-lamanya. One touch from Jesus. Dia akan kasih harap. Dia akan memberikan kepastian. Apakah kau punya Yesus dalam hatimu? Jangan sampai engkau mengaku kau punya Yesus, namun sampai saat ini engkau belum menemukan Yesus. Yang perlu engkau lakukan adalah buka hati dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masalahmu sebesar apapun, sesulit apapun persoalan, pribadi yang ini sanggup menolong. Namanya Yesus. Bagaimana caranya? Penyakitku bisa sembuh, masa depanku bisa pulih. Jangan tanya saya caranya bagaimana. Karena Dia punya cara sendiri. Cara saya, caraku beda dengan cara Yesus. Caraku mungkin dengan cara manusia, saya mungkin akan memikirkan konsep ini, konsep itu. Namun itu juga terbatas. Saya tidak bisa menolong. Yang bisa menolong engkau hanyalah Yesus saja, pribadi. Di mana itulah Tuhan sendiri.
Biarkan dia bekerja dalam hidupmu. Biarkan Tuhan memulihkan masa depanmu. Ini benar. Apakah engkau ingin bebas dari kecanduanmu? Dan engkau tahu kecanduan itu bisa membuat hidupmu hancur, berantakan nanti ke depannya. Namun hari ini engkau berseru, Tuhan, aku mau lepas tapi aku tidak bisa. Jangan khawatir. Terima Yesus hari ini. Akui dia sebagai Tuhan. Maka bukan dengan kekuatanmu engkau bisa melepaskan kecanduan itu. Bukan. Melainkan dengan kekuatan dia sendiri. Dia akan memampukan engkau untuk bisa melepaskan segala sesuatu yang bisa menghancurkan hidupmu. Satu-satunya pribadi yang bisa menolong saudara adalah Yesus Kristus. Apakah kau kenal Yesus? Apakah dia ada dalam hatimu? Apakah dia sudah mengubah hidupmu? Hari ini siapapun saudara, dari manapun kau berasal, terima Yesus. Yang perlu kau lakukan sekali lagi, saudara, hati yang percaya. Percaya bahwa di dalam diri saudara ada Yesusnya. Kalau misal akhir zaman sudah datang, gempa bumi terjadi, bencana alam terjadi, jangan takut. Karena engkau sudah terima Yesus, maka engkau diselamatkan dengan cara yang luar biasa. Hari ini, Yesus menantimu. Yesus ingin membawamu untuk alami hidup yang baik. Siapa yang percaya, pengharapan kita hanya kita dapatkan dalam Yesus saja. Angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Siapa yang mau memiliki hidup yang baik di dalam Yesus? Angkat tangan coba. Ayo tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus kita.
jamah selama hidupku. Mari nyanyikan bersama-sama. Damai di hatiku. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi Katakan dia jamah. Tutup matamu. Dia jamah selam hidupku. Dia menjamah. Yesus menjamah. dan Izinkan dia menjamah. Dan berubah dan aku Yesus jamah ku jadi. Sekarang tutup matamu. Coba dengarkan sejenak. Apakah engkau mau hidup yang baik? Engkau mau punya hidup yang sempurna? Engkau melihat orang lain berbahagia? Engkau lihat orang lain punya masa depan yang cerah? Jauh dalam hatimu kau berkata, aku juga mau. Jauh dalam hatimu kau berkata, bisakah aku memiliki seperti itu? Saya katakan, ya bisa. Namun yang bisa membuat engkau bisa punya hidup seperti itu bukan manusia. Hanya Yesus yang bisa. Nah, hari ini saudara tutup mata. Apakah engkau adalah pribadi yang selalu merasa kurang percaya diri? Kau selalu berkata, aku tidak jauh lebih baik dari temanku. Teman-teman yang lain lebih cantik, mereka lebih ganteng. Aku seperti ini. Kau selalu merasa minder. Kau selalu merasa aku tidak punya harapan. Soal lihat itu adalah kusta. Kusta secara rohani. Yang lain berkata, aku telah berdosa. Salahku ini harus aku tanggung akibatnya. Dosa ini harus aku ambil. Inilah mungkin akibat dari semua kesalahanku yang telah aku lakukan di masa lalu. Coba. Namun itu seperti menghantuimu. Setiap malam kau merasa ketakutan. Kau merasa seakan-akan siapakah yang akan memberikan padaku masa depan. Mungkin ada yang hamil, saya tidak tahu. Mungkin ada yang kena narkoba, saya tidak tahu. Tapi saya mau katakan bahwa orang yang hidup di dalam keadaan ketika dia alami kusta, hidupnya gelap, tidak pernah alami bahagia. Tertawa pun juga karena terpaksa. Nah, hari ini, siapa yang katakan, saya mau hidup baik? Lalu Yesus saja. Kalau itu adalah saudara, saudara nanti bisa angkat tangan. Namun lebih daripada ini semua, apa yang ingin saya coba sampaikan adalah berikan hidupmu kepada Yesus. Mungkin saat ini saudara berkata, aku sudah kenal Yesus. Oke, sekarang ingat akan kebaikannya lagi. Ingat akan keselamatannya lagi. Ingat apa yang akan dia kerjakan terus dalam hidupmu. Aku udah jadi orang Kristen cukup lama. Jadi aku gak perlu ikut berpartisipasi. Oh, bukan. Ya, engkau perlu berpartisipasi. Kenapa? Karena seringkali iblis membuatmu terlalu sibuk dengan semua kegiatanmu. Sehingga engkau lupa bahwa engkau adalah orang yang sudah diselamatkan. Nah, terus apa yang harus aku lakukan? Mudah. Beri dirimu untuk dijamah oleh Yesus. Engkau gak perlu terima Yesus lagi. Namun hari ini engkau perlu memberi dirimu untuk dijamah oleh Yesus. Karena Yesus akan terus mengingatkan akan kebaikannya kepada engkau. Sehingga pulang dari tempat ini, engkau hidup bukan seperti orang kusta, namun engkau hidup seperti orang yang telah dibebaskan, alami kemerdekaan dan alami kemenangan yang luar biasa di dalam masa depan kita untuk kemuliaan Yesus. Percaya tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus kita. Tutup matamu. Dia berkata, dialah yang mengatakan, aku mengasihimu apa adanya.
Aku tidak mengasihimu karena engkau punya ini atau punya itu. Enggak. Dialah yang berkata, kamu adalah putraku, engkau adalah putriku. Aku ciptakan engkau, aku lahirkan engkau ke bumi ini dengan rencanaku yang sangat dahsyat. Ya, aku mengasihimu. Dialah Yesus. Yang perlu engkau lakukan adalah terima jamahannya. Itu saja. Bagaimana caranya? Saudara perlu angkat tangan. Saya hitung 1 sampai 3. Siapa di sini? Baik orang Kristen lama, orang Kristen baru, siapa saja di sini. Hari ini, siapa yang mau menerima jamahan dari Yesus Kristus? Angkat tangan kanan tinggi. Dan taruh tangan kirimu di hatimu. Sekarang, Tuhan, kau lihat tangan ini. Entah kami orang baru, kami orang lama. Entah kami telah jauh atau kami telah dekat dengan Engkau Tuhan. Hamba-Mu tidak peduli. Tapi yang hamba-Mu mau adalah jamah lagi. Jamah semua orang yang hadir di tempat ini. Pada saat seorang angkat tangan, saya akan hitung 1 sampai 3. Semua yang angkat tangan, yang mau terima jamaah Tuhan, saya undang engkau untuk maju ke depan. Dan biarlah Yesus di depan ini menjamah saudara. Saudara tidak datang kepada saya. Saudara datang kepada Yesus. Saya cuma wakilnya saja. Datang, ambil dia. Saudara lihat ini semua kita lakukan untuk apa? Supaya di ulang tahun Heroes yang kedua ini, saudara keluar sebagai pribadi pahlawan yang gagah perkasa, yang tidak akan pernah lagi terintimidasi oleh semua kesalahan yang terjadi di masa lalu. Yang perlu kau butuhkan cuma satu, dijamah oleh Yesus. Siap tutup mata. Siapa yang mau mendapatkan jamahan dari Yesus? Angkat tangan. 1, 2, 3, maju ke depan. Maju ke depan. Jamah kami Bapa. Nyanyikan. Dia jamah semua hidupmu. Biarkan dia memelukmu hari ini. Biarkan dia menolongmu. Jika dia memegang tanganmu kembali. Cuma satu. Siapa yang mau mendapatkan jamahan, dijamah oleh Yesus, mari maju. Masih ada tempat di depan sini. Yesus jamah ku jadi. Lagi nyanyikan seperti seorang anak yang ingin untuk dipeluk oleh ayahnya. Katakan, dia jamah senang hidupmu. Engkau bukan orang yang tertolak. Engkau bukan orang yang terbuang. Tidak. Engkau punya rencana yang dahsyat. Ya, Yesus punya rencana yang dahsyat untuk masa depanmu. Semua telah berubah. Jamah ku jadi. Angkat tangan seperti seorang anak kecil yang minta ayah. Dia jamah jamah Tuhan, jamah mereka sama di hatiku. Tiba-tiba Tuhan datang untuk memberikan kasih sayang kepada aku. Dia memberikan kasih sayang. Dia jamah. Dia katakan, angkat tangan kanan, taruh tangan kirimu di hatimu. Jamah, ya kau akan punya jamah. Di rumah kau akan punya jamah. Akan takut
Bebas. Kalau ada yang mau mencerit silakan, bebas. Aku mengasihimu nak. Ya, aku tidak pernah membuang. Terima dari Yesus. Ya Bapamu, ya Ayahmu, ya Yesus mengasihimu. Berikan masa depan yang baik, berikan sikap yang baik, berikan karir yang terbaik Tuhan.
Hari ini ingatlah, Tuhan telah melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Semua sudah berubah. Semua sudah berubah. Bukan saya yang mengubah engkau. Yesus sendiri yang mengubah saudara. Kau meninggalkan kehidupanmu di belakang sana. Kau maju ke depan dengan berharap, dengan percaya. Tuhan, aku ambil langkah iman. Pada saat aku maju ke depan, aku bukan datang ke altar, namun aku datang kepada Yesus yang hadir di gereja ini. Sehingga Yesus mengubah hidup kita semuanya jadi baru. Setelah ini jangan lagi dengarkan tipuan si jahat. Jangan dengarkan tipuannya. Dia yang berkata engkau tidak bisa apa-apa. Dia yang berkata engkau tidak sanggup untuk mengerjakan ini. Bahkan engkau akan gagal. Lihat ujianmu pun sudah berantakan. Dia yang berkata engkau tidak akan punya hidup yang baik. Pernikahanmu gak akan pernah bisa bahagia. Dia yang berkata begitu, saya katakan itu semua bohong di dalam nama Yesus Kristus. Yang benar adalah hari ini, tanggal ini, pada saat Hirus ulang tahun kedua, engkau telah dijamah oleh Yesus. Dan hari ini juga engkau punya hidup yang baru, yang bisa berhasil untuk alami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Ya, engkau bisa punya hidup yang sukses. Pernikahanmu bisa bahagia. Engkau bisa punya masa depan. Karir yang indah akan kau miliki. Amen. Karir yang berprestasi engkau dapatkan dalam nama Yesus. Percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus kita. Inilah firman, sebuah kebenaran yang hidup harus jadi daging. Ikuti doa saya semuanya ya. Tuhan Yesus, dan suara yang kuat, Tuhan Yesus, saya percaya, saya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Dalam diriku ada Yesus, masa depanku cerah, penyakitku disembuhkan. Aku percaya, aku pahlawan Kristus, siap alami kemenangan. Dalam nama Yesus, aku diselamatkan, aku dipulihkan, aku diberkati, aku percaya. Hari ini, Yesus menjamahku. Di dalam nama Yesus. Hari ini adalah masa terobosanmu. Lihat saya sebentar, lihat saya. Cuman satu yang bisa nolong, cuma satu, Yesus saja. Nah hari ini, adakah yang belum dibaptis? Saya lihat baptis ini penting. Karena pada saat engkau dibaptis, ditenggelamkan, kemudian dibangkitkan, dengan arti manusia lamamu dikuburkan, dan kau punya identitas yang baru. Simon jadi Petrus. Simon orangnya marahan. Dia selalu pakai kekerasan, pakai pedang. Namun Petrus tidak. Petrus lain. Bagaimana dengan yang lainnya? Sama saudara. Abraham cuma mimpi saja. Dia cuma mendapatkan janji. Namun yang mengalami janji digenapi siapa? Abraham. Nah hari ini, siapapun saudara di sini, saya ingin memberitahu, ada identitas yang baru yang bisa engkau dapatkan. Pada saat engkau di dalam Kristus, manusia lamamu akan dikuburkan dan kau akan dibangkitkan sebagai identitas yang baru. Namamu akan jadi nama yang lain. Nama Kristus akan semakin dinyatakan. Coba saya mau tanya di sini, siapa di sini yang belum dibaptis? Cuman satu, saya cuma ingin tahu saja siapa di sini belum dibaptis. Dalam hitungan ketiga, saudara, saya akan ajak untuk saudara untuk angkat tangan. Saya ingin tahu saja dan izinkan kami untuk membawa saudara supaya engkau punya identitas yang baru. Identitas yang bisa dipakai oleh Tuhan, yang bisa diberkati. Manusia lama gak bisa diberkati Tuhan. Manusia lama gak bisa alami ya kemenangan. Hanya manusia baru, identitas baru. Hitungan ketiga, siapa yang belum dibaptis? 1, 2, 3, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang belum dibaptis angkat tangan. Ya, baik. Sekarang turunkan tangan saudara. Saya nanti setelah ini akan baptis. Dan kami akan menyediakan pakaian, kami akan menyediakan semua yang saudara butuhkan. Namun lebih daripada itu semua, saya cuma mau sahabat-sahabatku tempat ini punya hidup yang baik, punya hidup masa depan. Dan biarlah melalui baptisan ini, gereja ini, Hirus ini, gereja YHS ini, membawa saudara untuk alami kemenangan yang luar biasa. Berikan dirimu, beri dirimu untuk dibaptis.
Saya lihat, kuburkan manusia lamamu, bangkitkan dengan manusia Kristus. Kenapa seringkali jatuh dalam dosa? Kenapa seringkali sulit sekali untuk alami pemulihan dan alami mujizat, sulit sekali? Karena kita manusia lama. Nah, manusia lama harus dikuburkan. Nanti yang angkat tangan, hubungi kami, gimana caranya? Kesana atau setelah ini kita akan baptis. Atau mungkin saya sendiri pun yang akan baptis saudara. Tapi kerinduan saya satu saudara. Aku cuma mau lihat teman-temanku punya masa depan yang baik. Pernikahan saudara baik, kau punya prestasi yang baik. Itu cuma yang ingin aku lihat. Dan kalau sehari ini sholat terima Yesus dan juga sholat memberi dirimu untuk diselamatkan, dikuburkan manusia lama, saya percaya mulai hari ini ke depan 2014 ini akan menjadi tahun yang terbaik yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Amin. Saya yang percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Angkat tangan di tinggi, tutup mata, tutup mata. Bapak, engkau lihat tangan yang diangkat. Teman-temanku yang tadi, yang angkat tangan, yang akan segera memberi diri untuk dibaptis. Bapak, aku berdoa, gerakkan hatinya, sehingga ini adalah titik di mana permulaan baru dimulai. Inilah awal di mana engkau mengukir sebuah sejarah yang baik, yang bisa membawa mereka untuk alami kemenangan yang besar. Terima kasih Tuhan, malaikat jaga di tempat ini. Tidak ada satupun yang batal. Tidak ada satupun serangan si jahat yang mencoba menghancurkan rencana ilahi Tuhan yang akan digenapi di dalam tempat ini. Bapa, selamatkan mereka semua. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan. Aku sembuh. Yeah. Lihat, aku sudah sembuh. Haleluya. Haleluya. Yesus ada Daud. Yesus ada Daud. Yesus ada Daud. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapakah aku ini sehingga kasih karunia-Mu turun atasku? Aku hanyalah seorang Samaria, tetapi Kau mau menyembuhkanku. Bukankah 10 orang telah ditahirkan? Tetapi di manakah ke-9 orang lainnya? Tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Yahweh selain dari orang Samaria ini? Anakku, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saat orang seperti keadaannya orang kusta, hidupnya gelap kan? Dan disitulah dia datang kepada satu sumber yang bisa nolong dia. Namanya adalah Yesus itu sendiri. Yesua itu sendiri atau Yahweh itu sendiri. Nah pada saat orang datang pada Yesus, ini saya mengatakan dengan sangat sungguh-sungguh, siapapun orang yang datang kepada Yesus, masalahnya akan beres. Cuma datang saja, ketemu sama Yesus, masalahnya beres. Bam, gitu. Seperti itulah yang terjadi. Orang kusta sudah tidak punya masa depan, namun 10-10-nya alami kesembuhan. Alami kesembuhan. Tuhan tidak pernah berkata, yang ini aku suka, yang ini tidak aku suka. Yang ini aku mau, aku sembuhkan dia. Yang di sana, siapa dia? Bukan orang Yahudi kan? Tidak ada satupun garis keturunanku untuk dia. Saya tidak mau sembuhkan dia, saya tidak mau tolong dia. Bukan, Yesus bukanlah Tuhan seperti itu. Melihat 10, semuanya ditolong oleh Yesus. Itulah Tuhan kita, itulah Yesus Kristus. Nah hari ini dengan teman-teman yang sudah ada di bawah, kalau hari ini kalau misal saudara, ya, nanti bagaimana? Jangan tunda lagi. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, namun dia segera datang.
Bencana alam sudah terjadi di mana-mana, bukan? Manado baru saja kena banjir. Kemarin Gunung Kelut meletus. Siapa tahu nanti Makassar kena tsunami lagi. Kita tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah pada saat ada sesuatu terjadi, yang saya yakin semua di sini tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena Yesus telah mati buat kita. Saya percaya tempat ini semuanya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Angkat tangan dingin-dingin saudara. Itu tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus kita. Hari ini kalau tadi saudara menunda, jangan. Come, datang. Saudara bisa langsung turun ke bawah dan kita akan segera layani saudara. Semua pakaian, semua apa, kami akan siapkan buat saudara. Yang saudara perlu lakukan adalah beri diri untuk dibaptis. Nah hari ini, bukan cuma sekedar disembuhkan saja oleh Yesus. Namun dia inginkan sebuah perjalanan. Saudara tahu, ketika saya baca sebuah Alkitab, sebuah kisah-kisah yang terdapat di dalam Alkitab, saudara melihat Alkitab ini adalah sebuah histori. Histori bisa diterjemahkan sebagai sejarah, yang dimana itu pernah terjadi sebelumnya. Namun, histori juga bisa diterjemahkan sebagai his story, kisahnya dia. Semua kisahnya bukan tentang kita, namun semua kisahnya tentang dia, tentang Yesus. His story. Pada saat kita baca Alkitab tersebut, kisahnya dia lama-lama berubah. Kisahnya Yesus terjadi dalam hidup kita menjadi life story. Kisah kehidupan yang dimana saudara dan saya alami. Mujizat demi mujizat yang pernah terjadi di masa lalu, saudara pun hari ini pun juga mengalaminya. Itulah menjadi life story. Kisah kehidupan kita. Sekolah, tiba-tiba Roh Kudus membantu dengan hikmat. Ada deal project baru, ada teman rekanan tidak tahu kita kenal dari mana. Tiba-tiba dia muncul dan ada deal yang sangat bagus. Menjadi life story. Nah kisah kehidupan ini terus berkembang. Ya, semua kisah dalam Alkitab saudara mulai ngalaminya satu persatu. Lama-lama life story berubah menjadi love story. Kisah cinta. Perjalanan cinta kita dengan pribadi yang satu itu. Yang bernama Yesus. Kisah cinta. Bagaimana duka. Bagaimana rasa proses. Namun dia tetap menguatkan kita. Namun juga pada saat kita alami masa yang sukar. Dia pun meluputkan kita. Kisah cinta. Sama seperti seorang kekasih yang berjalan. Disitulah kekasihnya memberikan hadiah, kekasihnya menolong dia. Lihat, menjadi kisah cinta. Dan ini yang harus kita sadari. Bahwa setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kisahnya dia kita alami. Yang terakhir adalah perjalanan cinta kita dengan Yesus. Ketika saudara bangun pagi, mulailah dengan cinta saudara bersama dengan Yesus. Pada saat saudara sebelum tidur, akhirilah dengan ucapan cinta kepada Yesus. Dengan cara bagaimana? Bersyukur. Syukuri saja. Semua keadaan yang ada dalam hidup saudara dan saya, semuanya sudah direncanakan yang terbaik oleh Dia. Yang perlu kita lakukan, bersyukur saja. Tapi kok kenapa saya masih keadaan seperti ini? Jangan takut saudara. Kalau saudara mengucap syukur dalam perkara yang kecil, Dia akan menambahkan anugerahnya kepada saudara. Sehingga saudara bisa mengucap syukur dalam perkara-perkara yang jauh lebih besar. Bagaimana saya bisa mengucap syukur dengan perkara yang besar? Kalau perkara kecil saja saya tidak bisa mengucap syukur. Mulai tempat ini, kembali pada Yesus. Berjalanlah bersama dengan Yesus. Dan alami perjalanan cinta yang luar biasa bersama dengan Yesus. Saya percaya masa mudamu akan diberkati luar biasa. Saya percaya setiap anugerah blessing demi blessing akan kau dapatkan. Bahkan sesuatu yang tidak pernah engkau lihat. Kau gak pernah lihat sebelumnya. Kau gak pernah tahu. Bahkan saya ingin memberitahukan pada saudara. Engkau akan bisa mengerjakan project-project itu dengan ide dari surga. Bukan dari pengalaman di masa lalu. Karena pengalaman masa lalu hanya bisa dipakai berhasil di masa lalu saja. Untuk bisa ke depan. Mari jalan bersama dengan Yesus. Dan saya sangat yakin anugerahnya akan dicurahkan kepada kita semua. Siapa yang percaya? Berjalan bersama dengan Yesus. Yang terbaik pasti kita dapatkan. The best is yet to come. Yang percaya angkat tangan tinggi-tinggi saudara.
Mari tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of has done for us. Give thanks. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all
will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Lebih tinggi, angkat suaramu, katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Hallelujah. How great Kita muliakan Tuhan kita. Yesus, Yesus. Sing with me, how great is our God. Lord, we see how great, Lord, we see how great, Lord, we see how great is our Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah alami kemenangan yang hilang gemilang. Pulang dari tempat ini, kami semuanya berjalan bersama dengan Yesus dengan perjalanan yang luar biasa. Berkati semua yang hadir Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Bapa, berkati sahabatku, berkati saudara-saudaraku di sini. Berikan apa yang mereka butuhkan. Semua mimpi yang telah Engkau taruh dalam hati mereka, buat itu digenapi, itu terjadi. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi pribadi yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya kita diselamatkan di bumi dan diselamatkan di surga karena akan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.